kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat terus ya. Mengingat polusi udara di Indonesia, khususnya ibu kota Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Dan menurut Menteri Kesehatan, polusi udara berkontribusi sekitar 15-30% terhadap penyakit paru-paru. Data dari riset Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa 99% penduduk Indonesia tinggal di wilayah yang tingkat polusi udaranya melebihi kualitas udara yang baik menurut WHO. Wah, bahaya banget ya sahabat sehat. Minty cuma mau saranin buat kalian yang sering keluar rumah, gunakan selalu masker kalian, sediakan juga sistem penyaringan udara di rumah, dan jika sudah terasa sesak nafas, gunakan nebulizer untuk meredakan keluhan pernafasan sahabat sehat. Ngomong-ngomong soal nebulizer, kalian tahu nggak sih apa itu nebulizer? Nebulizer adalah alat terapi pernafasan yang dapat mengubah obat cair menjadi uap yang nantinya bisa dihirup ke dalam paru-paru melalui mulut atau hidung. Alat terapi ini berfungsi untuk mengatasi keluhan asma dan gangguan pernafasan lainnya, atau bahkan untuk gejala-gejala ringan seperti batuk dan pilek. Untuk nebulizer itu ada 3 jenis, yaitu nebulizer kompresor, ultrasonic, dan mesh nebulizer. Untuk nebulizer kompresor biasanya digunakan pada keluhan sesak nafas berat dan biasanya tersedia di rumah sakit. Sedangkan ultrasonic dan mesh nebulizer biasanya digunakan pada keluhan sesak nafas ringan, seperti batuk dan pilek. Nah, kalau kalian bingung pilih nebulizer, Minty mau kasih tips beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum beli nebulizer. Yang pertama ada laju uap. Semakin tinggi laju uap yang dikeluarkan nebulizer, semakin optimal masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, kapasitas tangki obat. Nah, untuk kapasitas tangki obat ini bisa disesuaikan dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Yang ketiga, partikel uap. Partikel uap ini harus disesuaikan dengan siapa penggunanya. Jika penggunanya anak atau bayi, carilah nebulizer yang partikel uapnya halus. Yang keempat, tingkat kebisingan. Gunakan nebulizer yang tingkat kebisingannya rendah, agar pengguna nebulizer merasa nyaman saat menggunakan alat terapi uap ini. Yang kelima, daya listrik. Jika penggunaan nebulizer ini rutin dan penggunaannya cukup lama, pilihlah nebulizer yang rendah daya listriknya. Di video kali ini Minty akan bahas 3 tipe nebulizer kompresor dari Omron. Minty akan kupas tuntas perbedaan 3 tipe ini biar kalian gak bingung lagi nih, mau pilih nebulizer kompresor yang mana. Yang pertama yang akan Minty bahas adalah nebulizer kompresor yang tipe NEC 801. Terlihat dari dusnya ya, ini ada beberapa informasi. Yang pertama, compact. Ini alatnya cukup compact ya. Yang kedua ada particle size-nya. Particle size-nya di 3 mikro, lalu beratnya 270 gram, dan low noise atau tidak bising. Di bagian belakang juga ini ada daya listriknya, memakan sekitar 96 watt. Sekarang langsung kita unboxing. Untuk tipe nebulizer ini sudah dilengkapi dengan pouch, dan pouchnya juga sudah ada jinjingannya. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana ini aman banget. Di dalamnya juga sudah terdapat buku panduan dan buku garansi. Sekarang kita unboxing pouchnya. Sudah ada air tube atau selang, sudah ada masker anak dan dewasa, dan sudah dilengkapi dengan tali maskernya. Sudah ada juga mouthpiece-nya, ini bisa jadi pilihan kalau misal kalian nggak mau pakai masker nebulizernya. Sudah dilengkapi juga dengan filter 5 piece. Filter ini bisa kalian ganti jika filter yang sebelumnya sudah berwarna coklat kehitaman. Jika filternya masih berwarna kekuningan, itu masih bisa dicuci, dibilas dengan menggunakan air hangat. Sudah ada tangki obatnya juga. Sudah ada adaptor. Dan ini dia unitnya. Ini produknya lumayan kecil, jadi kalau dibawa kemana-mana nggak ribet ya.
Ini di bagian atasnya ada tempat air tube atau keluarnya uap. Di bagian kanannya ada tempat penyimpanan tangki obat. Di bagian kirinya ada tombol power. Dan di bagian belakangnya ini ada tempat untuk colok listriknya. Dan ini tempat untuk filternya. Nih. Kapasitas obatnya ini di 7 ml. Dan laju uapnya di 0,3 ml per menit. Untuk tipe ini sudah dilengkapi dengan VVT, jadi bisa mengurangi pemborosan obat. Yang kedua yang akan Minty bahas, nebulizer kompresor tipe NEC 101. Untuk tipe ini informasinya ada di dus sebelah kanan. Daya listriknya memakan 150 watt, untuk partikel uapnya di 3,9 mikro dan beratnya sekitar 1 kg. Sekarang kita unboxing. Untuk tipe ini belum dilengkapi dengan pouch, tapi sudah ada buku panduan dan lengkap dengan kartu garansinya. Sudah ada masker dewasa dilengkapi dengan tali maskernya, masker anak, dan sudah dilengkapi dengan nosepiece. Ini bisa jadi pilihan kalau kalian mau menghirup uapnya melalui hidung, tapi tidak menggunakan masker nebulizernya. Lalu sudah dilengkapi juga dengan nebu kitnya atau tangki obat. Sudah ada air tube-nya juga. Sudah ada filternya 2 piece. Dan ini dia alatnya. Untuk kabel listriknya ini sudah tersambung dengan alatnya. Untuk samping kirinya ini ada tombol power yang bisa diputar. Terus ini untuk keluar uapnya atau pasang air tube-nya. Dan untuk filternya tinggal kita buka di sini. Untuk penyimpanan tangki obatnya ini ada di bagian depan. Untuk tangki obatnya ini bisa menampung obat sampai 12 ml. Dan untuk laju uapnya ada di 0,3 ml per menit. Dan yang terakhir, Minty akan bahas nebulizer kompresor tipe NEC 28. Untuk tipe ini juga informasinya ada di sebelah kanan kardus. Daya listriknya memakan sekitar 192 watt. Untuk laju uapnya 0,4 ml per menit. Partikel uapnya di 3 mikro. Kapasitas obatnya maksimal di 7 ml. Beratnya sekitar 1,9 kg. Dan untuk tipe ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi VVT. Sekarang langsung kita unboxing tipe terakhir ini. Untuk tipe NEC 28 ini juga sudah dilengkapi dengan pouch dan sudah ada jinjingannya. Ini lebih besar ya pouchnya dibandingkan tipe yang pertama tadi. Sudah dilengkapi buku panduan dan kartu garansi. Sudah ada air tube atau selang nebulizer. Ada tangki obat, masker dewasa, masker anak, mouthpiece, dan sudah dilengkapi dengan filter 5 piece. Ini dia unitnya. Untuk kabelnya juga sama ya, dengan tipe sebelumnya sudah tersambung dengan alatnya. Ini untuk tombol powernya sudah dilengkapi dengan pelindung, jadi nggak cepat rusak. Ini tempat keluar uapnya dan nanti kita pasang air tube-nya atau selang nebulizernya. Dan ini tempat filternya. Dan ini tempat untuk menyimpan nebu kitnya atau tangki obatnya. Kesimpulan perbedaan dari 3 tipe nebulizer kompresor ini, yang pertama, tipe NEC 801 ini penggunaan dayanya dan tingkat kebisingannya yang paling rendah. Mungkin dari produknya juga yang paling kecil ya. Coba kita dengerin.
laju nebulasinya yang paling tinggi dan banyak uapnya adalah tipe NEC 28. Untuk ukuran partikel yang paling kecil dari tiga tipe ini adalah NEC 801 dan NEC 28 di 3 mikro. Untuk kapasitas obatnya yang paling besar adalah NEC 101 yaitu 12 ml. Dan yang sudah dilengkapi dengan teknologi VVT yaitu tipe C801 dan C28. Dari segi kelengkapan dari tiga tipe ini, untuk NEC 101 ini belum ada pouchnya. Nah, untuk ketiga tipe ini sudah dilengkapi dengan masker dewasa, masker anak, dan mouthpiece. Tapi untuk NEC 101 ini sudah dilengkapi dengan nosepiece. Untuk tipe NEC 801 dan NEC 28, filternya ada 5 piece dan NEC 101 ini hanya ada 2 piece. Dari ketiga tipe ini yang paling ringan ada di NEC 801 yaitu 270 gram dan untuk NEC 101 ini di 1 kg dan yang paling besar di NEC 28 yaitu 1,9 kg. Untuk harganya NEC 28 ini di 549.000, NEC 101 ini di 495.000 dan untuk NEC 28 ini di 599.000. Sekarang udah nggak bingung lagi kan mau pilih nebulizer kompresor Omron yang mana? Kalau kalian lagi butuh nebulizer, boleh langsung kunjungi e-commerce Inti Health Store karena Minty udah cantumin linknya di deskripsi. Kalau ada pertanyaan, boleh drop di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik seputar alat kesehatan. Thank you for watching, see you the next video. Ingat sehat, ingat Inti. Dah!